Shalom Bapak Ibu semua, saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Boksu Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah banyak kesesatan, waspadalah. Pertanyaannya, apa itu kesesatan? Seperti apa bentuk-bentuk penyesatan itu? Di manakah penyesatan itu sering terjadi? Melalui apakah para penyesat itu menyesatkan kita? Mari kita bahas. Ayo kita buka Alkitab kita bersama-sama, kita baca di 2 Korintus 11 ayat ketiga. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Alkitab menyatakan bahwa di masa-masa akhir, Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Tertulis di Matius 24 ayat ke-24. Nah, inilah pekerjaan iblis yang berusaha dengan segala cara mengelabui dan menghasut banyak orang percaya dengan memunculkan ajaran-ajaran yang menyimpang dari Injil Kristus. Supaya dalam diri mereka timbul keraguan-raguan dan ketidakpercayaan. Bagi orang percaya yang tidak berakar kuat di dalam firman Tuhan dan di dalam Tuhan, pastinya akan mudah tersesat. Inilah yang Rasul Paulus takutkan dan khawatirkan. So banyak di antara kita yang hanya diam 1000 bahasa, tidak bisa bersikap tegas, dan tak kuasa menolak ketika kedatangan orang-orang yang memberitakan ajaran-ajarannya bertentangan dengan Injil Kristus. Bahkan ada orang tua yang justru menyarankan anak-anaknya belajar kepada mereka dengan alasan untuk perbandingan. 1 Yohanes 2:18 dikatakan, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. So, berhati-hatilah. Jangan sekali-kali kita kompromi. Penyesatan banyak, jangan sampai kita mau disesatkan. Apa itu kesesatan? Kesesatan adalah suatu keadaan yang tidak baik, bahkan menakutkan dan mengerikan. Seperti tersesat di padang gurun atau di hutan yang sungguh mencekam, karena kita tidak berdaya. Maka segala upaya penyesatan adalah buruk dan jahat, sehingga harus kita hindari. Namun, kita juga bisa tersesat dalam pemikiran atau pemahaman dan berakibat mengalami kehidupan yang buruk dan bermasalah yang berkepanjangan. Sebagai orang percaya, murid-murid Yesus, maka kita harus mewaspadai penyesatan itu. Mengapa? Karena penyesatan itu ada berbagai bentuk ragamnya. Pertama, penyesatan yang nyata bentuknya, yaitu penyesatan yang nyata-nyata ini akan mudah kita ketahui sebab sangat nyata memutarbalikkan terhadap firman Tuhan. Yang kedua, penyesatan halus yang tidak tampak. Penyesatan halus sulit mengetahuinya. Mengapa? Karena dibungkus sangat rapi tetapi dilakukan secara masif. Dan yang ketiga, penyesatan ayat-ayat Alkitab atau firman Tuhan. Nah, penyesatan ini tampak seperti benar tetapi salah secara teologis. Penyesatannya dilakukan dengan mengutip ayat-ayat Alkitab tetapi menyamarkan arti sebelumnya. Sehingga kalau tidak jeli dan memahami ayat maka kita akan tertipu. Lalu timbul pertanyaan kita lagi, di manakah penyesatan itu sering terjadi? Yang pertama, penyesatan itu sering terjadi di dalam gedung gereja. Nah, penyesatan di dalam gedung gereja ini sulit diketahui karena terlalu percaya kepada hamba Tuhan atau pak pendetanya yang memakai nama Tuhan menyesatkan umat Tuhan. Hal ini didukung karena begitu besar kepercayaan jemaat kepada pendeta atau pengkhotbah, bahkan melebihi daripada kepercayaan kepada Tuhan sendiri. Lalu jemaat lebih mengidolakan pendetanya daripada Tuhan Yesus. Ajaran Tuhan Yesus diabaikan, tetapi ajaran pendetanya dituruti. Yang kedua, penyesatan itu sering terjadi melalui ajaran. Ajaran atau doktrin gereja bukan lagi digali dan didasarkan kepada firman Tuhan sebagaimana tertulis di dalam kitab suci. Tetapi justru ajaran itu digali dan didasarkan pada keinginan dan kehendak pemimpin gereja itu sendiri. Ada begitu banyak penyesat yang mengatasnamakan Yesus atau Nabi ataupun Rasul dan mengalihkan jalan hidup banyak orang menuju kebinasan kekal. Yaitu mereka yang mau hanya mengikut keinginan diri sendiri atau memisahkan dirinya dari gereja sebagai persekutuan orang beriman. Atau hanya mau menerima segala sesuatu yang masuk akal pikirannya dan tidak percaya adanya yang misteri. Sehingga Tuhan Allah dengan segala kuasanya diabaikan. Dan yang ketiga, penyesatan itu sering terjadi melalui internet dan media sosial. Ini yang hari-hari ini banyak terjadi. Pada zaman now atau zaman sekarang ini, manusia telah tergantung begitu berat pada internet dan media sosial. Yang namanya Maha Hadir sekarang bukan lagi Tuhan.
melainkan internet dan media sosial. Coba kita buktikan. Manusia zaman now, zaman sekarang, sudah lebih mementingkan membaca status orang di Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain dibandingkan membaca firman Tuhan. Bahkan jika mengalami pergumulan hidup, manusia lebih senang melaporkannya kepada media sosial daripada kepada hamba Tuhan dan kepada Tuhan itu sendiri. Bertobatlah saudara. Hati-hati, penyesatan ini tidak boleh dianggap remeh atau dianggap enteng. Mengapa? Karena Tuhan Yesus dalam ketiga Injil mengatakan bahwa agar umat Tuhan harus senantiasa waspada terhadap penyesatan ini. Pertanyaan kita selanjutnya adalah, melalui apakah para penyesat itu menyesatkan kita? Minimal ada dua cara yang dilakukan penyesat untuk menyesatkan kita. Yang pertama, melalui pikiran kita. Para penyesat itu menggunakan pikiran kita. Pikiran kita disesatkan dari kesetiaan kita yang sejati kepada Kristus. Kita belajar dari Hawa yang adalah gambaran dari gereja dan juga gambaran dari wanita. Hawa yang semula percaya kepada firman Tuhan, tetapi pikirannya disesatkan oleh ular. Sehingga ia pun bertindak sesuai keinginan ular, bukan sesuai dengan keinginan Tuhan. Nah, mengapa Hawa dapat terkecoh? Karena Hawa tidak tegas menjawab pertanyaan ular dan membiarkan pikiran ular masuk ke dalam pikirannya, sehingga pikirannya disesatkan. Saudara, ketika pikiran kita telah disesatkan, maka akibatnya adalah kita tidak lagi menghargai pengajaran yang benar. Kita tidak lagi tunduk pada otoritas firman Allah, dan kita jadi lebih percaya kepada pikiran ular atau dunia. Nah, pikirannya disesatkan itu juga akan menginjak-injak pengorbanan Yesus di kayu salib. Kita tidak lagi yakin dan percaya bahwa Yesus telah mati di Golgota untuk menebus kita dari dosa dan kejahatan kita agar kita beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, melalui hati. Kita sering disesatkan melalui hati. Ingat, tanda dari hati yang disesatkan adalah tidak mengenal jalan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan jalan Tuhan? Perjalanan Tuhan atau jalan Tuhan adalah perjalanan salib. Nah, jadi kalau hati disesatkan, maka akan menolak jalan salib atau menolak salib itu sendiri. Semuanya hanya mau yang enak-enak saja, yang enak bagi daging. Artinya semuanya dijadikan enak bagi daging. Jalan salib adalah jalan kematian, kebangkitan, dan kemuliaan. Tanpa jalan salib, kita tidak dapat masuk dalam perhentian atau dalam kemuliaan Tuhan. Itulah sebabnya harus ada jalan salib. Sebab setan bekerja keras menyesatkan hati kita agar kita menolak jalan salib. Bertobatlah Bapak Ibu semua, kalau salib ditiadakan, maka banyak orang yang justru akan datang sehingga suasana gereja menjadi seperti pasar. Yang dicari dari pasar adalah yang ramai dan yang murah atau murahan. Sekalipun orang tidak beribadah atau yang baru masuk, dipersilakan sajalah untuk melayani Tuhan dengan berkhotbah. Jadinya murah kan tanpa salib, sehingga gereja menjadi seperti pasar. Kalau tanpa salib, maka gereja akan menjadi tempat jual beli. Merpati sudah dijual, yang tinggal hanyalah ular. Gereja menjadi seperti pasar. Jadi kita tidak dapat masuk ke sini, masuk ke sana. Artinya tidak ada salib, tidak ada pengorbanan. Dan pada akhirnya sedikit anak Tuhan atau hamba Tuhan yang mau mengikuti jalan salib yang menuju kepada kemuliaan atau perhentian kekal. Berbeda dengan sistem penggembalaan yang memiliki jalan salib. Kira saudara dapat mengerti, maka kita ikutin Tuhan. Kalau kita mau mengikut Yesus, maka kita harus menyangkal diri, memikul salib kita setiap hari dan mengikuti Dia. Yang mau katakan amin. Penyesatan itu akan terjadi kapan saja dan di mana saja. Itu bisa terjadi kepada kita tanpa kita sadari. Karena itu, mari kita mulai sadar dan terus peka untuk melihat pikiran dan hati kita agar kita tidak disesatkan oleh siapapun. Hindarilah menuhankan manusia dengan segala ajarannya. Sebab hanya Tuhanlah satu-satunya yang harus kita sembah. Firman Tuhanlah yang menjadi dasar dari segala iman dan keselamatan kita di dunia ini. Hamba Tuhan hanyalah alatnya untuk menyampaikan firman-Nya bagi semua manusia. Karena itu, waspadalah, jangan sesat. Melekat kepada Tuhan dan berakar dalam firman Tuhan adalah kunci untuk melawan tipuan iblis. Katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami belajar bahwa hari-hari ini menjelang kedatangan Yesus kali yang kedua, menjelang akhir zaman ini, kami melihat banyak kesesatan. Kami harus waspada. Tuhan, bawa setiap kami yang pada hari ini mengikuti khotbah minggu bersama Boksu Willy di media online ini, kami belajar satu hal untuk lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan dan untuk lebih lagi hidup di dalam firman Tuhan. Lalu kami melakukan dan kami menghidupi firman itu sehingga kami boleh terus berjalan dalam kehendak Tuhan, berjalan dalam keinginan Tuhan. Bapa, ajar kami untuk waspada agar segala kesesatan tidak dapat membuat
hati, iman, dan kesetiaan kami menjadi pudar. Justru ketika kami berjaga-jaga dan berdoa, semakin hari kami semakin cinta kepada Tuhan, semakin cinta kepada firman. Dan pada akhirnya kami hidup mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu semua yang diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini, bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.